Dimanapun saudara-saudara berada saat ini, kiranya damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan saudara. Dalam novel The Lord of the Rings yang ditulis oleh J.R.R. Tolkien, salah satu tokoh utama bernama Frodo, setelah ia mendengar kisah tentang sejarah kelam dari cincin dan kembalinya raja jahat bernama Sauron, ia berkomentar, "Saya berharap itu tidak perlu terjadi di zaman saya." Gandalf, sang penyihir yang bijaksana, menjawab Frodo, "Saya juga. Dan begitu juga semua orang yang hidup untuk melihat saat-saat seperti itu. Tapi itu bukan hak mereka untuk memutuskan. Yang harus kita putuskan adalah apa yang harus dilakukan dengan waktu yang diberikan kepada kita." Dalam dialog novel tersebut, saudara, tentunya kita bisa mendengar gema dari pengalaman hidup yang dialami sang penulis Tolkien tentang Perang Dunia Pertama. Tolkien pun pasti berharap perang itu tidak perlu terjadi pada zamannya. Namun tidak lama kemudian, Perang Dunia Kedua terjadi. Dan saya duga, orang-orang yang hidup pada saat itu pun termasuk diantaranya para orang tua kita yang mungkin masih hidup sampai sekarang pasti juga memiliki pengharapan yang sama seandainya mereka tidak hidup pada waktu itu. Walau demikian, saudara-saudara, setiap kita diberikan waktu dan tempat dan keadaan tertentu berdasarkan kelahiran kita. Bila kita hidup pada masa kini dan tidak diberi waktu di masa lalu atau masa depan, maka satu-satunya tantangan yang dapat kita atasi adalah dengan menghadapi realitas sekarang ini. Kita menghadapi pandemi global COVID-19, timbulnya perang antara Rusia dan Ukraina, kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, kelompok-kelompok agama radikal, perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan banjirnya arus informasi sehingga kita sering menerima berbagai berita yang sebenarnya tidak kita butuhkan, tetapi akhirnya menimbulkan berbagai-bagai kekhawatiran. Belum termasuk berbagai masalah lokal yang setiap hari kita alami, baik dalam lingkungan keluarga maupun pekerjaan. Berbagai tantangan yang kita hadapi tersebut, saudara, seringkali bisa mengaburkan fokus kita tentang apa yang sebenarnya harus kita lakukan dalam waktu yang diberikan kepada kita sekarang ini. Dalam Ester 4 ditulis kisah tentang Mordekai yang mendekati Ester, keponakannya, yang saat itu telah diangkat menjadi ratu oleh Raja Persia Ahasiweros untuk mencari jalan menolong bangsa Yahudi supaya bisa lepas dari rencana pembunuhan Haman. Mordekai meminta Ester untuk mendekati raja dan mendapatkan pertolongan. Menghadapi situasi seperti itu, Ester pun mungkin bisa bersuara seperti tokoh Frodo tadi. "Saya berharap hal itu tidak terjadi pada zaman saya." Ester harus siap kehilangan nyawa bila ia tetap maju mencari pertolongan dari raja, sehingga hal itu membuatnya sangat ragu. Namun perkataan Mordekai dalam Ester 4 ayat 13-14 demikian. "Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu." Saudara, setelah mendengar perkataan Mordekai itu, Ester diingatkan tentang apa yang seharusnya ia lakukan saat itu dalam posisinya sebagai ratu. Tuhan mungkin menempatkannya di sana justru adalah kesempatan untuk berbagian dalam rencana Allah untuk tetap memelihara kelangsungan suatu bangsa yang dipilih Allah sendiri. Dan meskipun nama Tuhan satu kali pun tidak ditemukan dalam kitab Ester, namun kita bisa melihat bagaimana Allah tetap bekerja melalui setiap peristiwa yang tercatat di dalam kitab tersebut. Demikian juga dengan kehidupan yang kita miliki saat ini, saudara-saudara. Kita hidup dalam rupa-rupa tantangan masa sekarang. Marilah kita berfokus untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam waktu dan posisi kita saat ini. Hidup bagi Tuhan dengan maksimal, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pegawai pemerintah, sebagai pebisnis, sebagai pengajar, sebagai tenaga medis, sebagai penjaga keamanan, sebagai mahasiswa, sebagai hamba Tuhan, dan seterusnya. Apapun itu, Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita untuk memenuhi panggilan, rencana, dan tujuannya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita.